myself and that's okay with me. Now I'm diplomatic status, baby, stay away from me. I done grew into my power, I do things you can't believe. Keep your head up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kami hari ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan kami. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada episode hari ini, saya ditemani dua narasumber saya, yaitu Mas Fernanda sama Mbak Minha. Nah, dalam kali ini saya bicara santai aja ya. Mengenai seputar zakat. Sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih mendalam, nah, saya meminta kepada kalian untuk membacakan surah At-Taubah ayat 60 dan 103, dan gimana sih pembahasan asbabun nuzulnya. Silakan kalian. Oke. Yang pertama yaitu Quran surat At-Taubah ayat 60. Ayatnya yang berbunyi yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Kemudian untuk Quran surat At-Taubah ayat 103 yaitu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Baik, terima kasih. Sekarang kita memasuki beberapa pertanyaan diskusi yang sudah aku siapkan. Kita akan membahas tentang asbabun nuzul surat At-Taubah dan surat At-Taubah ayat 60 dan 103. Coba tolong bisa dijelaskan gimana sih asbabun nuzulnya? Terkait dengan Quran surat At-Taubah ayat 60, perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke penafsirannya, perlu kita ketahui bersama terkait dengan asbabun nuzul atau sebab turunnya Quran surat At-Taubah ayat 60 itu sendiri. Nah, Quran surat At-Taubah ayat 60 itu sendiri turun berkaitan dengan adanya celaan dan hinaan kaum kafir kepada Nabi Muhammad atas pembagian harta zakat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, adanya surat ini turun itu merupakan sebagai sebuah bentuk tegasan dari Allah kepada kaum kafir Quraisy mengenai pembagian serta pengklasifikasian golongan atau orang-orang yang berhak mendapatkan harta zakat seperti yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu merupakan sedikit asbabun nuzul dari Quran surat At-Taubah ayat 60. Berkenaan dari ini saya mengambil dari kitab Futuhat Al-Ilahiyah, itu disebutkan bahwa asbabun nuzulnya itu dulu ketika Rasulullah akan melaksanakan perang Tabuk, itu ada beberapa orang yang enggan, tidak mau ikut perang tersebut. Mereka itu Abi Lubabah dan kawan-kawannya. Kemudian Abi Lubabah dan kawan-kawannya ini izin kepada Rasulullah agar tidak mengikuti perang. Terus setelah itu, tapi mereka itu malah menyesal karena tidak mengikuti perang tersebut. Bentuk penyesalan dari Abi lawannya ini yaitu mereka mengikat diri mereka ke pagar masjid. Tetapi ketika waktu sholat mereka tetap melaksanakan sholat, yaitu dengan cara dibukakannya rantai tersebut oleh anaknya Abi Lubabah. Dan kejadian itu berlangsung selama 11 hari. Setelah Rasulullah selesai dari perang Tabuk, Rasulullah itu melihat mereka ketika
di rantai itu. Mereka itu siapa? Rasulullah bertanya. Kemudian ada yang menjawab, mereka itu seseorang yang tidak mengikuti perang Tabuk dan mereka itu menyesal karena tidak mengikuti perang tersebut. Akhirnya mereka itu bersumpah mereka akan diikat di pagar selama Rasulullah perang Tabuk sampai Rasulullah itu kembali. Kemudian ketika Rasulullah kembali, Rasulullah itu menjawab, saya tidak akan membukakan rantai itu kecuali Allah yang telah memerintahkan. Nah, setelah Rasulullah bersabda seperti itu, kemudian turunlah Quran surat At-Taubah ayat 102. Setelah itu mereka dibukakanlah rantainya oleh Rasulullah. Setelah mereka pulang, mereka kembali ke Rasulullah dengan menyerahkan harta benda mereka. Mereka bilang, karena harta ini aku tidak mengikuti perang Tabuk. Kemudian mereka menyuruh Rasulullah agar membagikan harta ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi Rasulullah menolak karena Rasulullah itu tidak menerima perintah dari Allah untuk menerima sedekah itu. Kemudian turunlah Quran surat ayat 103 ini agar disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik, terima kasih. Apa sih isi kandungan dari dua surah tersebut? Isi kandungan dari Quran surat At-Taubah ayat 60 ini dari riwayat yang kita ambil dari tafsir Al-Qurtubi, itu beliau mencantumkan terkait dengan golongan atau kelompok mana saja yang berhak mendapatkan zakat tersebut. Nah, Imam Al-Qurtubi itu menjelaskan dalam tafsirnya itu beberapa kelompok yang memang berhak mendapatkan zakat itu terdiri dari 8 kelompok. Nah, yang pertama yaitu kelompok orang fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan tapi mereka sangat membutuhkan biaya untuk kehidupan hidup. Kemudian yang kedua ada orang miskin. Nah, terus yang ketiga ada amil zakat atau panitia yang mengelola serta mendistribusikan zakat kepada golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat. Kemudian yang keempat ada mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Yang kelima yaitu hartanya untuk memerdekakan budak. Kemudian yang keenam adalah orang yang terikat atau mempunyai hutang, tetapi dengan catatan bahwa hutang yang dimilikinya itu tidak digunakan untuk bermaksiat. Kemudian yang ketujuh, harta zakat ini diperuntukkan untuk golongan yang sedang berjihad atau berjuang di jalan Allah atau biasa disebut dengan fisabilillah. Nah, dalam hal ini Imam Al-Qurtubi itu menjelaskan jihad fisabilillah ini sebagai benteng atau sebagai bentuk pertahanan umat Islam seperti itu. Kemudian yang kedelapan ada Ibnu As-Sabil atau yang mufasir, melakukan perjalanan dalam hal kebaikan tetapi kehabisan bekal di pertengahan jalan, seperti itu. Oke, untuk kandungan Quran surat At-Taubah ayat 103 ini saya mengambil dari penafsiran Al-Marawi, itu bahwa perintah Allah ini mulanya yaitu ditujukan untuk Rasulullah, karena kan Rasulullah saat itu menjadi pemimpin agar mengambil sebagian sedekah dan zakat itu sebagai bukti kebenaran bahwa mereka itu benar-benar bertobat karena penyesalan mereka tidak mengikuti perang tersebut. Selain itu, fungsi dari zakat dan sedekah ini juga dapat membersihkan diri mereka itu dari cinta harta. Ada juga karena sedekah dan zakat ini mereka itu juga bisa terhindar dari sifat-sifat jelek seperti kikir, kufur, tamak dan lain sebagainya. Nah, awal mulanya ayat ini kan ditujukan kepada Rasulullah, tapi aslinya tidak hanya untuk Rasulullah dan para sahabat saat itu, tetapi hukum ini itu tidak hanya berlaku pada zaman Rasulullah saja. Hukum ini berlaku sampai saat ini. Dan Allah itu memerintahkan bahwa ketika sudah berzakat kita itu disuruh untuk berdoa. Dengan berdoa itu kita dapat menenteramkan hati yang telah memberikan zakat tersebut. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk dalam sesi pertanyaan dan diskusi. Pertanyaan pertama tadi kan sudah disebutkan siapa saja yang menerima zakat. Nah,
Pertanyaannya itu, dalam 8 golongan tadi zakat, ada amil zakat ya. Nah, kenapa kita tidak memberikan zakat kepada orang-orang yang jalanan? Baik, terima kasih. Kita langsung aja ke sesi tanya jawab. Tadi kan ada 8 golongan siapa saja yang berhak menerima zakat. Nah, pertanyaannya yaitu, mengapa sih harus ada amil zakat? Kenapa gak dikasih zakat itu dikasih kepada orang-orang yang di jalanan, orang-orang yang gelandangan? Oke. Terkait dengan pertanyaan tersebut, justru dengan adanya amil atau panitia zakat tersebut, itu justru mempermudah untuk menyalurkan serta membagikan harta kepada 8 golongan tersebut. Karena apa? Karena dari amil zakat sendiri itu tentunya sudah mempunyai data yang pasti terkait dengan orang fakir maupun orang miskin. Nah, ketika kita memberikannya secara sendiri atau menyalurkannya secara langsung, itu terkesan tidak adil karena pembagian itu tidak merata ke semua orang fakir ataupun orang miskin. Nah, dengan adanya amil zakat, tentunya itu mempermudah karena bisa memberikan zakat ke 8 golongan tersebut dengan adil dan merata. Baik, terima kasih. Kemudian ada juga yang bertanya tentang bayi yang baru lahir 1 jam ya, apakah tetap wajib dizakati? Nah, salah satu syarat untuk mengeluarkan zakat itu adalah orang yang menjumpai akhir bulan Ramadan serta menjumpai awal dari bulan Syawal. Nah, terkait dengan bayi yang meninggal 1 jam setelah dilahirkan, itu tergantung dengan kondisinya. Nah, ketika bayi tersebut lahir pada pukul 4 sore dan meninggal pada waktu 5 sore, itu kondisinya itu sedang berada pada penghujung bulan Ramadan, tetapi tidak menjumpai awal dari bulan Syawal. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka bayi tersebut tidak wajib untuk dizakati. Nah, tetapi ketika berbeda dengan kondisi yang dimana ketika bayi tersebut lahir pada waktu 5 sore, kemudian meninggal pada waktu maghrib, nah secara otomatis bayi tersebut itu menjumpai akhir Ramadan serta menjumpai awal bulan Syawal. Nah, dari kondisi tersebut, maka orang tua dari bayi tersebut itu berhak mengeluarkan zakat atas nama bayi tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, kita dari pembahasan kita hari ini bisa kita tarik beberapa kesimpulan penting, yaitu pertama, zakat memiliki aturan yang sudah sangat jelas dalam syariat, termasuk siapa saja yang berhak, kemudian bagaimana cara menyalurkannya. Kemudian, jadi pada intinya zakat bukan hanya ibadah harta, tetapi jadi pada intinya zakat bukan hanya ibadah harta, tetapi juga syariat yang penuh hikmah dan keadilan sosial. Dengan memahami hari ini, kita bisa menunaikan zakat dengan lebih benar dan penuh kesadaran. Terima kasih kepada Mbak Ika dan Mas Fernanda. Saya izin mengundurkan diri. Saya Yun Sumairah. Saya Mirhatur Rahmat. Saya Fernanda Andika Saputra. Bila ada salah kata atau yang kurang jelas, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh.